Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Samsul Ma'arif, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional, NIM C1A190-246, dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Teori Perbandingan Politik dengan dosen pembimbing yaitu Dr. A. Zakiuddin. Di sini saya akan membahas tentang politik dan ilmu politik dalam penelaahan komparatif. Politik dan ilmu politik dalam penelaahan komparatif, paradigma dalam perbandingan politik, sintetis analisis komparatif pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 pendekatan ilmu politik. Yang pertama ada pendekatan tradisional, pendekatan behavioral, dan pendekatan behavioral. Selanjutnya ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu keseragaman perilaku politik, yang kedua pengujian dari keabsahan teori, yang ketiga teknik pencarian data, yang keempat kuantifikasi dan pengukuran data, yang kelima nilai yang membedakan teori tersebut, yang keenam sistematis riset, yang ketujuh pencarian pemahaman dan teori yang berlaku, yang kedelapan riset politik dengan menggunakan pemahaman ilmu sosial. Identitas paradigma. Paradigma membantu para ilmuwan untuk menganalisis masalah yang menemukan solusinya dengan menggunakan asumsi-asumsi yang masuk akal. Kebingungan ini dibantu melalui rangkuman dari sejumlah fase yang cenderung dilalui ilmu. Fase paradigmatik, di mana tidak satu pendekatan teoris aliran yang mendominasi para ilmuwan, walaupun beberapa pendekatan aliran bersaing satu sama lain. Fase paradigmatik, di mana para ilmuwan percaya pada satu paradigma didominasi fase krisis. 4. Resolusi struktural dalam studi politik, identifikasi oleh Rekolsky. Tahun 1930 sampai dengan 1940, tahun 1950-an, tahun 1960-an, tahun 1970-an. Ada juga akar sejarah dan alasan-alasan fundamental pencarian paradigma. Ada 2 gaya pemikiran telah menjadi landasan analisis perbandingan politik, yaitu historisme, tumbuh dari pendekatan akademik di Jerman di akhir abad ke-19. Ini dianut oleh Hegel, Marx, dan lain-lain yang berurusan dengan sejarah. Yang kedua ada positisme yang bertindak sebagai reaksi terhadap historisme. Ini dipelopori oleh David Hume, seorang Inggris, yang mana beliau menjadi basis positisme dalam ilmu politik kontemporer. Yang selanjutnya pemikiran positisme, warisan para pemikir dan konsep-konsep dalam pergerakan menuju pembentukan paradigma ortodok. Pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman bersifat objektif membuat orang tidak dapat mengetahui apa yang tidak ia lihat, sentuh, atau dengar. Kelompok positifis mengkritik kelompok historis awal. Pertama, karena merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang dibayangkan secara luas. Kedua, mereka menggunakan data untuk memberikan ilustrasi, bukannya untuk menguji teori-teori mereka. Yang ketiga, adanya kegagalan untuk mengikatkan teori dengan data. Kelompok positifis awal. Ada beberapa kelompok positifis awal, yang mana ada 3 orang yang karyanya sebagai orang pemikir, antara lain David Hume, yang kedua Auguste Comte, dan yang ketiga Weber Spitzer. Teori perbandingan politik, penerusan paradigma. Para sosiolog awal tertarik untuk merumuskan ilmu politik. Mereka membentuk teori-teori yang luas dan mencari data lewat penelaahan empiris. Mereka juga semakin berminat untuk menguji institusi-institusi dalam proses informal serta tidak terjebak oleh studi legal formal dan konkretif. Pemikiran historis masa lalu dan masa kini dalam pergerakan untuk membentuk sebuah paradigma radikal.
Kelompok historis ini tidak sepaham dengan pemikiran positisme yang berpendapat bahwa data yang didasarkan pada sensasi tidak diperlukan dengan situasi-situasi biasa. Pikiran itu adalah sesuatu yang aktif dan pasif, dan ia memilih dan membentuk pengalaman menurut kesadaran terdahulu. Kelompok historis ini berpendapat bahwa sangat beragam wawasan dunia objektif, perspektif-perspektif dunia dalam tiap-tiap zaman dan budaya. Ada kelompok historis awal. Akal pemikiran dari historis awal ini yaitu Georg Hegel, seorang filsuf dan nasionalis Jerman, penaruh perhatian pada konsepsi negara otoriter. Ada Karl Marx dan Friedrich Engels, pemikir Jerman yang menaruh minat khusus menyangkut peran-peran tersendiri dari kelas yang berbeda dalam proses produksi hubungan mereka dengan negara. Pengaruh kecenderungan histori berikutnya yaitu historis didukung oleh pemikiran dari sosiologi Jerman bernama Karl Mannheim yang percaya seluruh pemikiran ditentukan secara sosial secara historis seragam, yang terlihat dalam karya-karya ideologinya utopia dan konsep tentang ideologi-ideologi khusus dan total. Perbandingan ringkasan paradigma-paradigma dominan dalam perbandingan politik. Pergerakan dapat dilihat secara tradisi positif. Sebagian besar paradigma ortodok berkembang dari reaksi terhadap pendekatan tradisional yang berkarakter tidak komparatif, deskriptif, sempit, dan statik yang berfokus pada aspek legal dan formal pemerintah. Ada 6 karakteristik umum yang membedakan paradigma. Yang pertama, paradigma ortodoks, pendorongnya ahistoris, mikro atau mikro, terkompenter, batas-batas disipliner, unis analisa, sistem, dan keseimbangan stabil. Strukturnya berkelompok, berinteraksi, dan budaya sipil. Kewenangannya desentralisasi orde secara sempit didasarkan unit khusus. Penguasanya tersebar terbagi dalam banyak pusat, persaingan pluralis dalam pengambilan keputusan. Perkembangan evolusioner, linear, materialistik, dan progresif. Paradigma radikal pendorongnya holistik, Marco terpersatunya interdisipliner, unit analisisnya negara dan konflik, struktur kelas-kelas, pergaulan antara kelompok borjuis dan proletari. Kewenangan sentralisasi orde dengan cakupan luas dan umum. Kedua paradigma berkaitan dengan kewenangan. Paradigma ortodok menekankan sentralisasi orde dalam masyarakat khusus, sedangkan paradigma radikal lebih sentralisasi yang umum dan luas. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.